Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, admin ingin memberikan spoiler warning terlebih dahulu. Yang pertama, jika kalian memang tidak menyukai spoiler, kalian boleh langsung saja skip video ini. Kemudian yang kedua, jika ada penyebutan nama dan tempat yang tidak sesuai nantinya, maka mohon dimaklumi, ceritanya juga langsung diangkat dari novel resminya yang dirangkum menjadi satu, tetapi sebuah akan ada adegan yang ditambah dan juga berbeda ketika episodenya rilis nanti. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Dalam keadaan tirani yang sombong dan tidak masuk akal itu, Tang San telah benar-benar melupakan rasa sakitnya, hanya terus-menerus memadatkan seluruh energinya dalam aura tirani pada saat ini. Apakah itu energi cahaya sagot, kekuatan spiritual, kekuatan internal, keterampilan surga misterius, aura 8 tombak laba-laba, atau aura paluha tian, semuanya tidak dapat dibedakan, benar-benar menyatu. Tang San dengan jelas merasakan bahwa semua kekuatannya adalah paluhau tian di dalam dirinya, dan bahkan paluhau tian dengan palu semeru besar energi dari 3 kaisar semut 15 ton akhirnya terkondensasi bersama lagi dari keadaan mereka yang tersebar, namun itu sudah tidak memiliki kekuatan serangan yang sama seperti sebelumnya, hanya mengembun di sana seolah terintimidasi oleh aura tirani. Tang San yang meluap tidak berani menyerang lagi. Anda tidak datang baik, aku akan datang. Energi kekerasan sekali lagi menyerbu ke depan dengan momentum yang tak tergoyahkan di bawah kendali kekuatan spiritual Tang San. Palu energi yang sangat besar langsung menghantam bola energi itu. Bum 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 bum, suara keras yang tidak terdengar oleh dunia luar terus-menerus meledak di dalam tubuh Tang San dengan setiap serangan bola energi yang terkondensasi dari 3 cincin roh Kaisar Semut 15 ton bersaudara akan dihancurkan sedikit, dan energi yang dihancurkan akan langsung ditelan oleh palu haut yang terbentuk dari semua energi Tang San diasimilasi secara paksa. Itu pada dasarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang, bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa kali dia menyerang, tetapi pada akhirnya bola energi cincin roll itu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menghadapinya, langsung menyatu dengan energi menakutkan Tang San. Tapi Tang San masih merasa ingin melanjutkan menyerap cincin roh seperti ini. Tang San tidak tahu apakah ayahnya pernah mencobanya, tetapi perasaan menyenangkan semacam itu bahkan lebih riang daripada menambahkan cincin roh pada roh itu sendiri tanpa target untuk menyerang keadaan tirani berangsur-angsur memudar. Baru sekarang Tang San memperhatikan bahwa meridian di dalam tubuhnya telah menjadi tidak teratur dan hancur. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan bertahan tidak membiarkan dirinya pingsan. Pada saat ini kata-kata ayahnya muncul di benaknya, seseorang harus selalu menegakkan punggungnya. Bahkan dalam kematian saat ini lingkungan Tang San berbintik-bintik dengan bintik emas samar. Itu adalah darah yang dia keluarkan saat dia menderita serangan itu. Saat dia membuka matanya, dia merasakan semua yang ada di depannya kabur, dan sangat sulit baginya untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. Menggunakan tubuhnya sebagai medan perang telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah mencapai alam demigod, dia pasti sudah mati. Sekarang dia samar-samar melihat sanggul trident ditusuk ke tanah di sebelahnya dalam serangan panik sebelumnya. Bersamaan dengan gemetar tubuhnya, tangannya yang memegang sanggul trident sudah lama mengendur, perlahan mengangkat lengan kanannya. Lengannya terasa seberat timah, tapi dia masih mengatupkan giginya dan bertahan mengulurkan tangan ke arah sagot tridean. Sedikit demi sedikit tekadnya sekali lagi melonjak. Setelah pertempuran di dalam tubuhnya, dapat dikatakan bahwa pertempuran di dalam tubuhnya ini jauh lebih berbahaya daripada ketika dia benar-benar menghadapi 3 kaisar semut 15 ton. Sejauh itu tidak kalah dengan ketika dia menghadapi harimau dewa iblis kegelapan, tapi dia bertahan seolah-olah. Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren.
Dia telah melewati jurang lain, lengan kanannya akhirnya sampai di sebelah Sago Trident. Tangan kanannya yang pucat dengan keras meraih batang tebal Sago Trident. Perasaan sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya melalui telapak tangannya dan aura harmonis itu mengguncang pikiran Tang San. Tiba-tiba menarik rasa sakit yang luar biasa seperti seluruh tubuhnya terkoyak, tetapi Tang San mengandalkan kekuatan lengan kanannya untuk menarik dirinya secara paksa. Ketika dia menarik dirinya ke sisi Sago Trident, gerakan pertama yang dia lakukan adalah menghentikan punggungnya. Gerakan sederhana seperti itu membuatnya memuntahkan beberapa suap darah secara berurutan, tetapi tubuhnya terasa jauh lebih nyaman duduk bersila. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit di mana-mana dengan paksa, menjaga sedikit kejernihan pikirannya untuk mulai berkultivasi tanpa ragu sedikit pun, menuangkan semua energi yang tersisa di tubuhnya ke kaki kanannya, mengeluarkan kemampuan restoratif tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Saat ini dia menemukan bahwa 6 tulang roh di dalam tubuhnya semuanya menjadi panas terik. Perasaan panas membantu meringankan beberapa rasa sakit. Gumpalan cahaya biru keemasan naik dari kaki kanannya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Tang San seolah dia diselimuti jaring biru keemasan. Kemampuan restoratif yang tangguh mulai menunjukkan efeknya. Meridian yang kacau di dalam tubuh Tang San, meridian yang hancur semuanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Merek Sagot Readen di dahinya menjadi cerah dan Sagot Ridein di tangan Tang San berangsur-angsur menjadi cerah. Pola emas yang mempesona dan cahaya biru keemasan Tang San berpotongan dan energi Sagot juga ditransmisikan ke tubuh Tang San menyatu dengan kemampuan restoratif Kaisar Perak Biru membuat kecepatan pemulihan kuat Tang San meningkat selangkah lebih maju saat rasa sakit yang luar biasa memudar sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya semacam kenyamanan. Saat ini Tang San sedang merasakan kesenangan semacam ini secara khusus ketika dia menggunakan energi spiritualnya untuk melihat ke dalam tubuhnya. Dia melihat meridian yang berantakan mulai kembali ke tempat asalnya, meridian yang rusak dengan cepat tumbuh kembali dan bahkan organ yang terkilir kembali ke posisi semula. Perasaan itu seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Setiap meridian yang tidak terhalang akan segera menyebabkan energi di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya, langsung meningkat beberapa kali beredar melalui meridian yang tidak terhalang. Kekuatan yang awalnya tangguh bahkan semakin kental setetes demi setetes seiring dengan peningkatan kekuatan secara bertahap. Di antara napas kabut keterampilan surga misterius Tang San mulai muncul lagi, namun kali ini kabutnya berubah warna dari semula putih menjadi kemasan. Ini diakui karena cahaya biru kemasan menutupi tubuhnya serta cahaya Sagot Trident, tapi kabut yang dikeluarkan oleh tubuh Tang San tidak lagi putih bersih, melainkan memancarkan warna keemasan yang sama. Pada saat yang sama Tang San juga menemukan bahwa pada saat yang sama dengan meridiannya pulih, kekuatan rohnya tumbuh dengan cepat dan warna keemasan meridian otot, tulang dan organ dalamnya. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Semakin dalam ini adalah efek dari Tang San yang menyerap 3 cincin roh, dan juga karena setelah dia akhirnya mendapatkan persetujuan penuh dari Hautian Hammer, kecocokan antara tubuh dan rohnya membuat tubuhnya berevolusi lagi. Meskipun dia masih belum menerima warisan Segot Roh Kembar dan 6 tulang roh telah membawanya semakin dekat ke tingkat dewa, setidaknya kekuatan tubuhnya sudah berkembang ke arah ini. Tapi Bibi Dong yang juga memiliki roh kembar tidak mengalami situasi seperti ini. Ini terkait dengan 2 ramuan abadi yang dimakan Tang San saat itu, serta efek tubuh emas, es dan api fondasi dari saat itu baru sekarang ditampilkan sepenuhnya, dan selanjutnya menambahkan alat ilahi yang diperoleh Tang San. Sagot Ridean Tang San dan Bibi Dong yang juga memiliki roh kembar memiliki celah yang cukup besar di tubuh mereka. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa bersaing dengan Bibi Dong? Dari dalam keluar warna keemasan yang redup berangsur-angsur menjadi emas murni, tetapi juga hanya sekilas bertahan di antara emas dan emas yang redup lagi pula. Tubuh Tang San belum benar-benar memasuki level dewa, dan mengolah tubuhnya sepenuhnya ke level dewa juga tidak mungkin. Jika memang seperti itu, justru akan merepotkan dirinya, karena sebelum ranah dan kultivasi, jika tubuhnya mencapai tingkat dewa terlebih dahulu, justru akan menghambat pertumbuhan keduanya. Waktu berlalu detik demi detik, dan aura Tang San tumbuh semakin besar. Aura semacam itu yang mendekati dewa membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar dengan semacam perasaan khusus. Ini adalah jantung dari hutan besar Stardo, dan semua
binatang roh tahu bahwa binatang roh yang paling kuat tinggal di sini, tidak ada yang berani gegup datang ke sini, dan saat ini aura yang dikeluarkan Tang San bahkan lebih membuat semua makhluk roh dalam jarak 100 meter dari dalam keluar tanpa sadar bermigrasi keluar. Ini bukan efek dari pertempuran Tang San sebelumnya dengan 3 kaisar semut 15 ton, melainkan ketika dia mulai menyerang dengan liar energi dari 3 cincin roh di dalam tubuhnya. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang energi gabungan dari 3 cincin roh di dalam dirinya, dengan setiap benturan hebat gelombang energi emas akan menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi emas itu sendiri tidak memiliki kekuatan serangan, hanya pelepasan aura, tapi itu juga pelepasan aura kekuatan absolut. Orang mungkin bertanya, dengan kekuatan Tang San ditambah keadaannya yang mendominasi saat itu, berapa banyak makhluk roh yang tidak akan takut? Itu adalah fluktuasi yang mengerikan bercampur dengan jejak aura tingkat Dewa 8 Spiderland serta aura alat ilahi sejati Sanggul Trident. Ini juga merupakan alasan penting mengapa sejak Tang San mulai menyerap cincin roh sampai sekarang, pada dasarnya tidak ada makhluk roh yang bisa datang ke sini untuk mengganggunya. Menyerap 3 cincin roh sekaligus mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Master Jiwa, apalagi menyerapnya pada saat bersamaan. Semua yang dilakukan Tang San saat ini bisa dikatakan sebagai perintis di dunia Master Jiwa. Di bawah bantuan segala macam kondisi, dia sebenarnya sangat berhasil. 217 cincin roh memperkuat tubuhnya, membuat kekuatannya berkembang sekali lagi saat tubuhnya berangsur-angsur pulih di bawah pengaruh Wild Firebug unending dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Angin musim semi meniup kehidupan baru. Tang San terkejut menemukan bahwa kekuatan rohnya telah meningkat dalam jumlah besar, meskipun masih belum tidak menembus peringkat 96, tapi Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro, dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Setelah melahap energi Manfis Demon Spider, dan setelah melahap 3 kaisar semut 15 ton tingkat 90.000 tahun serta cincin roh mereka, kekuatan rohnya juga telah membuat lompatan kualitatif dari peringkat 95 ke peringkat 96. Hanya ada garis tipis yang tersisa. Ini juga manfaat dari roh kembar judul biasa. Setelah mencapai peringkat 90 hanya bisa mengandalkan budidaya pahit mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa seperti Tang San menyerap cincin roh dari makhluk roh yang kuat untuk meningkatkan kekuatan roh mereka? 9 cincin roh hebat Hautian Hammer dari roh kedua ini semuanya menjadi pendukung yang kuat untuk peningkatan kekuatan roh Tang San. Keunggulan roh kembar saat ini benar-benar terwujud di bidang yang mampu berkultivasi ke peringkat 99 pada usia yang begitu muda. Juga sebagian besar terkait dengan aspek ini, energi di luar tubuhnya berangsur-angsur menyatu dengannya. Perasaan panas terus-menerus dari 6 tulang roh berangsur-angsur menghilang, dan seluruh tubuhnya memberi Tang San perasaan yang benar-benar nyaman. Kekuatan mentalnya bisa dengan tepat mengendalikan jalur setiap jejak kekuatan roh di dalam dirinya. Menarik nafas dalam-dalam, Tang San perlahan membuka matanya. Dengan pikiran dia melayang dari tanah, dia tidak menggunakan kekuatan roh apapun, hanya sebuah pemikiran yang mendesak tubuhnya untuk berubah. Sepertinya dia sekarang bisa benar-benar melepaskan diri dari hambatan gravitasi. Kaki ditanam dengan kuat di tanah. Pada saat ini Tang San tidak dapat membantu mengangkat Sigot Trident di tangannya tinggi-tinggi meraung ke arah langit yang jelas, dan merdu tumbuh semakin berapi-api saat energi di dalam tubuhnya meningkat. Aura yang mendominasi semacam itu mengguncang seluruh hutan besar bintang dong. Hampir peringkat 96, dia pasti akan lebih percaya diri saat menghadapi Raja Paus Iblis Laut. Dalam merasakan fluktuasi energi Sagot dari Sagot Trident menjadi lebih cocok dengannya, Tang San tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya sejak membudidayakan Grid Sumeru. Hammer temperamennya sedikit berubah, dirinya yang sebelumnya tenang dan pendiam menjadi sedikit liar dan sulit diatur. Jika sebelumnya dia dikatakan lebih seperti ibunya Ahin, maka saat ini temperamennya berubah ke arah ayahnya, tenang dan mendominasi. Apakah kamu sudah selesai menyerapnya? Saat terowongan Tang San berangsur-angsur berhenti, seluruh tubuhnya terbenam dalam kegembiraan dan kegembiraan tanpa peringatan apapun. Suara samar muncul dari samping seperti seember air es menggigil. Reaksi pertama Tang San adalah mundur secara eksplosif. Trident menyapu secara horizontal menggambar cincin cahaya kemasan ke arah suara itu. Suara tiba-tiba ini memberinya kejutan besar. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika dia melawan 3 energi di tubuhnya, dia terus-menerus melepaskan energi spiritualnya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika dia berada di alam bersek, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dalam bahaya, tapi dari awal sampai akhir dia tidak merasakan
merasakan keberadaan kehidupan yang luar biasa selain dirinya dan ketiga kaisar semut 15 ton. Namun suara itu muncul entah dari mana tanpa diragukan lagi. Pemilik kekuatan mental suara ini berada di atas Tang San dan jaraknya tidak akan kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan tenang menyembunyikan dirinya dari pemeriksaan kekuatan mental komprehensif Tang San? Di antara kekuatan yang diketahui Tang San, bahkan Bibi Dong tidak memiliki kemampuan seperti ini dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika Sagot download atau Salker salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya salam keren. Kakeknya ada di sini. Tang San masih yakin dia bisa menemukan jejak keberadaan mereka melalui pemeriksaan kekuatan mentalnya. Dalam menghadapi bahaya, pikiran Tang San seringkali menjadi yang paling jernih. Dia langsung menenangkan dirinya dari kegembiraan dan kegembiraannya dengan cepat menganalisis sumber suara ini. Pada saat berikutnya dia membuat 3 kemungkinan dalam pikirannya bahwa dia tidak akan terdeteksi oleh kekuatan mentalnya. Kemungkinan pertama adalah pemilik suara ini memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi yang mirip dengan versi barrier miliknya. Apalagi kemampuan steel ini juga memiliki kemampuan untuk kebal terhadap mental probing. Dan kemungkinan kedua adalah bahwa dia bertemu dengan tipe kecepatan murni judul Doulwo yang setara dengan roh runcing ekor cepat Bai Chen Xiang yang dibudidayakan ke peringkat 90 atau lebih tinggi mengandalkan kecepatan yang tak tertandingi. Dia juga memiliki kesempatan untuk lolos dari pemeriksaan mentalnya. Jika itu adalah 2 yang pertama, tak satu pun dari mereka yang menakutkan bagi Tang San. Tapi yang paling dia takuti adalah kemungkinan ketiga. Pemilik suara ini benar-benar dapat menekannya. Dalam hal kekuatan mental seperti ini, dia secara alami dapat dengan tenang muncul di sisinya tanpa ketahuan, dan musuh seperti itu benar-benar merupakan ancaman yang fatal. Jangan gugup, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Beberapa ratus kali suara tenang terdengar sekali lagi. Kali ini Tang San tahu bahwa itu adalah suara wanita. Saat suara itu melintas, seseorang berjalan keluar dari balik pohon yang jaraknya hanya 10 meter dari Tang San. Dia mengenakan gaun istana emas. Gaun itu one piece dan sepertinya ditenun dari sutra emas. Tidak terlalu banyak pola dekoratif dan gayanya sederhana namun elegan. Kera emas melindungi lehernya yang seperti salju dan ramping rambut emasnya yang panjang dengan santai menutupi punggungnya dan tidak disisir dengan hati-hati. Itu sangat kontras dengan gaun istananya yang rapi. Mata emasnya senang air yang tenang. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi dan dia terlihat seperti orang biasa. Tapi di mata emas itu Tang San bisa menangkap kualitas spesial, kualitas yang tidak bisa dia gambarkan. Dan di antara alis orang ini ada tanda malaikat emas bersayap 6. Meski merek itu sangat kecil, dengan penglihatan Tang San dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Kulitnya lebih putih dari salju dan dia memiliki penampilan yang menakjubkan. Dia tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun. Penampilannya tampak sangat alami dan tidak segar ketika suaranya terdengar tadi, seolah-olah dia awalnya ada di sana dan seharusnya muncul saat ini. Perasaan harmonis ini membuat Tang San merasa sangat tidak nyaman dan aneh. Yang paling mengejutkan Tang San adalah dia tampak terlalu biasa, bahkan tidak ada jejak fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya dan dia tampak seperti orang biasa. Namun setelah mengamati dengan cermat, Tang San segera menyadari bahwa wanita ini tidak berjalan di tanah, sebaliknya dia berjalan di udara. Dia 3 inci di atas tanah dan seolah-olah dia menginjak rumput blue silver di tanah. Jika ini tidak cukup untuk membuat Tang San merasakan ancaman yang fatal, maka ketika dia melihat orang ini memadatkan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas dan mencoba menguncinya, dia benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengunci dirinya dengan kekuatan spiritualnya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Bahkan jika dia hanya roh, pasti ada fluktuasi energi spiritual. Namun tidak ada apa-apa, benar-benar tidak ada apa-apa. Tang San mengenal orang ini. Salker salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya salam keren. Suatu kali dia bertempur yang menentukan nasib kekaisaran Tendo. Selama pertempuran itu, Tang San adalah pemenang terakhir. Namun Tang San tahu bahwa dalam pertempuran itu wanita di depannya benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia mau bekerja sama dengan Dolo berjudul makan hasil pertempuran itu mungkin akan berubah. Namun dia tidak melakukan itu. Dia mempertahankan martabat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru jiwa. Oleh karena itu, meskipun dia adalah musuh, Tang San tidak memiliki rasa kebencian yang
yang kuat terhadap orang ini. Meskipun dia menjadi jauh lebih muda menatap matanya, Tang San masih bisa yakin bahwa dia tidak salah mengira dia orang lain. Hanya saja dia tidak dapat membayangkan bahwa wanita yang pernah berpura-pura menjadi putra mahkota Kekaisaran Tendo Sua Qinghe selama lebih dari 10 tahun, hampir menjatuhkan seluruh Kekaisaran Tendo, tiba-tiba akan muncul di sini. Dia masih ingat namanya, itu adalah Qian Rensu. Di tengah keterkejutan dan rasa takut, Tang San dengan cepat menjadi tenang. Panik tidak akan pernah menjadi solusi untuk suatu masalah. Hanya dengan menganalisis masalah dengan tenang dan menggunakan kelebihan diri sendiri untuk menghadapi masalah, barulah ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Apakah kamu sudah lama di sini? Tang San sedikit tersenyum dan dengan tenang bertanya. Mata indah Qian Rensui tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pancaran penghargaan kepada Tang San karena bisa tenang begitu cepat. Dia mengangguk dengan anggun. Ya, ketika kamu menghadapi ketiga semut itu dan melepaskan domainmu, aku sudah ada di sini. Mendengar ini, sudut mulut Tang San sedikit berkedut. Kapan dia merilis Blue Silver domainnya? Apa artinya ini? Itu berarti bahkan jika dia berada dalam jangkauan domainnya, dia masih belum menemukan keberadaannya. Terakhir kali mereka bertemu, Qian Rens lebih dari peringkat 70 dan Tang San lebih dari peringkat 60. Pada saat itu Tang San tahu bahwa Qian Rensui juga seorang jenius yang tidak kalah dengannya. Dia juga memiliki roh secara tim yang kuat dan juga merupakan cucu perempuan Qianda Oliu, putri dari Paus Istana Jiwa Bela Diri sebelumnya. Tapi mengapa dia tidak bisa melihatnya sekarang? Lama tidak bertemu, sepertinya kamu sudah banyak berubah. Senyum di wajah Tang San tidak berkurang, seolah dia sedang mengobrol dengan teman biasa. Menghela nafas, dia ini sudah lama sekali. Dalam sekejap 6 tahun telah berlalu. Orang biasa tidak memiliki 6 tahun dalam hidup mereka. Saya telah banyak berubah, bukan? Petik 2. Kamu menghadapi 3 makhluk jiwa dengan kultivasi 90.000 tahun pada saat yang sama, dan kamu mengalahkan mereka semua. Kini masih tidak berarti apa-apa. Yang paling ajaib adalah kamu benar-benar berani menyerap 3 cincin roh mereka pada saat yang sama, dan bahkan berhasil. Saya benar-benar harus mengucapkan selamat kepada Anda. Tang San tersenyum kecut. Apa yang harus diberi selamat? Jangan bilang kamu tidak bisa melihat bahwa barusan adalah kecelakaan. Apakah kamu pikir aku ingin menyerap 3 cincin roh Kaisar Semut 15 ton? Pada saat yang sama kamu harus mengatakan bahwa saya mencari kematian. Petik 2. Qian Translate. Tatapan kosong di semua pepohonan di sekitarnya. Dedaunan bergoyang pelan mengeluarkan suara gemerisik. Sejak suara Qian Rensui bergema, kekuatan spiritual Tang San selalu dilepaskan sepenuhnya. Saat ini dia terkejut menemukan bahwa dalam jangkauan kekuatan spiritualnya, semua pohon melakukan hal yang sama secara bersamaan, mengayunkan daunnya seolah tersihir oleh senyuman Qian Ranges. Dan itu bukan Salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Hanya pohon selain rerumputan perak biru di dekatnya yang bisa merasakan kehadirannya. Semua tanaman menggunakan segala macam cara berbeda untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Aku pernah mendengar satu senyuman menjatuhkan sebuah kota, senyuman lain menjatuhkan sebuah negara. Aku tidak berharap untuk benar-benar melihatnya hari ini. Hanya saja hutan besar bintang Do inilah yang menjatuhkanmu. Tang San menghela nafas secara emosional. Senyum Qian Rensui tumbuh sedikit lebih lebar. Saya bisa mengerti apakah Anda memuji saya? Tang San dengan anggun membelai sagot right di tangannya. Tentu saja aku hanya menyatakan fakta. Qian Rensui tersenyum. Tapi kamu juga meremehkan dirimu barusan, bukankah begitu? Ketika kamu secara bersamaan mengeluarkan 3 cincin roh itu, mungkin sebuah kecelakaan, tetapi pada saat itu kamu masih memiliki kemampuan untuk memilih untuk tidak menyerap, tapi kau tetap melakukannya, masih memasukkannya ke dalam tubuhmu. Selain itu kau menggunakan metode yang belum pernah kudengar untuk menyatukannya secara menyeluruh denganmu. Hanya saja penampilanmu barusan benar-benar sangat menakutkan. Beberapa kali aku tidak bisa, saya tidak membantu, tetapi ingin membantu Anda. Hanya saja jika saya melakukan itu, saya khawatir itu akan mempengaruhi efek penyerapan cincin roh Anda, dan itu tidak akan indah. Dan Anda benar-benar menciptakan keajaiban di depan saya. Secara bersamaan mengeluarkan 3 cincin roh menggunakan sikap mendominasi untuk membuat mereka tunduk. Ini membuatku tidak punya pilihan selain mengucapkan kata kekaguman. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berani melakukan itu. Melihat secara mendalam wanita di depannya ini, Tang San masih menemukan bahwa tidak peduli bagaimana penampilannya, dia masih tidak bisa melihat menembusnya. Wajahnya menunjukkan senyum masam. Nona Qian Reng, jika saya ingat dengan benar, kita harus menjadi musuh. Menghela nafas dengan lemah. Di dunia ini tidak ada teman abadi, juga tidak ada musuh abadi. Selain itu, bahkan jika kamu dan aku adalah musuh, aku masih
Berharap untuk menghadapimu dalam kondisi puncakmu dan tidak mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Beberapa musuh bisa sama-sama dihormati, bukan Tangsan mengangguk. Kamu adalah guru jiwa sejati. Jika bukan karena posisi kita yang berbeda, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuh bersamamu. Sayangnya aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Kali ini yang tersenyum masam adalah Qian Rensu. Mengapa kita harus menjadi musuh Tangsan? Kamu adalah guru jiwa paling berbakat yang pernah aku lihat. Aku baru saja melihat bahwa kamu saat ini sudah menjadi judul download dan bahkan akan menembus peringkat 96. Tapi berapa umurmu tahun ini? 25, 26 atau 27? Anda telah menciptakan terlalu banyak sejarah untuk dunia master jiwa. Dapat dikatakan bahwa jika Anda berada di Istana Jiwa Beladiri kami dengan dukungan penuh dari Istana Jiwa Beladiri, pencapaian Anda mungkin lebih besar, masa depan Anda bahkan lebih tak terbayangkan. Saya bisa yakin bahwa dalam waktu dekat Anda pasti akan bergantung pada Anda sendiri. Upaya untuk menembus batas kemanusiaan dan benar-benar melangkah ke alam di luar 100 tingkat. Sedikit tersenyum. Kamu ingin meyakinkanku? Harus kuakui suaramu sangat menular. Qian Rensui berkata agak sedih. Ini harus menjadi kedua kalinya saya mencoba meyakinkan Anda. Terakhir kali Anda menolak saya tanpa ragu dan juga mengalahkan saya. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda mengandalkan pada kekuatan peringkat 60 sesuatu. Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Untuk mengalahkan saya dengan avatar roh, tapi saya benar-benar kalah. Saya kalah dengan sepenuh hati, tapi saat ini Anda sudah bukan tandingan saya. Jangan bilang Anda benar-benar ingin saya mengalahkan Anda sebelum Anda mendengarkan kepadaku. Dengan benar tersenyum, senyumnya sangat kasual, keanggunan yang mulia ditambah sedikit liar dan sulit diatur. Meskipun senyumnya tidak bisa membuat hutan besar bintang dol tumbang seperti milik Qian Reng itu masih membuat Qian Rensui agak kaget. Setelah 6 tahun pria di depannya ini menjadi semakin menawan. Nona Qian Rensui, bukankah aku selalu mendengarkanmu dengan penuh perhatian? Tatapan Qian Rensui berangsur-angsur menjadi serius. Perasaan santai sebelumnya berangsur-angsur memudar, merasa seolah-olah udara antara langit dan bumi juga berubah. Seiring dengan ekspresinya, semua tumbuhan yang bergoyang segera memasuki keadaan yang relatif diam. Tangsan, bergabunglah dengan Kekaisaran Roh. Apa yang dapat diberikan Kekaisaran Tendo kepadamu? Kekaisaran Roh juga dapat memberimu. Tangsan tampaknya tidak terpengaruh oleh suasana yang serius. Tersenyum. Kaisar baru Kekaisaran Tendo Suebeng menganggapku sebagai tuannya, menganggapku sebagai gurunya, sejajar dengannya, dan menganugerahkan gelar Raja Lanhou. Saya khawatir Anda masih belum mengetahui hal-hal ini. Petik 2. Apa yang tidak diharapkan Tangsan adalah bahwa setelah mendengarnya benar-benar berkata tanpa ragu, selain tidak menganggapmu sebagai guru, aku bisa memberimu segalanya. Tercengang meskipun dia tahu Qian Rensui menghargainya, dia tidak berpikir sejauh ini. Dia tidak bisa tidak berkata dengan heran, Nona Qian Reng, permaisuri Kerajaan Roh sekarang adalah Bibi Dong, bukan kamu? Bibi Dong sangat membenciku, bahkan jika kamu adalah putri mantan paus. Aku takut dia tidak akan mendengarkanmu. Mendengar nama Bibi Dong, wajah Qian Rensu langsung menjadi gelap, wajahnya yang menawan menjadi lebih dingin. Itu sebelumnya. Sejak aku berjalan keluar dari istana tetua Kekaisaran Roh, masa depan hanya bisa mendengarkan perintahku. Tangsan mengangguk. Ya, kamu memang memiliki kemampuan ini. Meskipun Bibi Dong sangat kuat, dia bukan dewa. Rasa dingin di wajah Qian Renges berkata dengan enggan, kamu telah muncul dengan cara ini. Jika aku tidak bisa melihat apa-apa, bagaimana aku bisa menerima pujianmu? Meskipun kekuatan jiwaku tidak tinggi, kekuatan spiritualku tidak di bawah Bibi Dong, bahkan aku tidak bisa merasakan auramu. Jadi jawabannya telah terungkap. Saya bisa merasakan kekuatan jiwa, tapi saya tidak bisa merasakan kekuatan Tuhan. Apakah saya benar, Nona Qian Reng, Dewa Malaikat? Petik 2. Qian Rensui memandang Tangsan, tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Meskipun matanya tenang dan lembut, mereka masih memberikan tekanan khusus pada Tangsan, tekanan yang datang dari lubuk jiwanya. Setelah beberapa saat Qian Rensui menghela nafas, sepertinya aku tahu terlalu sedikit tentangmu. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat begitu banyak hal. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tertentu tentang alam Tuhan. Petik 2. Tangsan tersenyum, saya seharusnya terkejut. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun Anda telah mencapai impian. Semua judul download itu juga harus menjadi impian kakek Anda, Qianda Oliu, untuk mencapai level 100 dan menjadi dewa. Saya pikir orang yang paling diharapkan dari Kerajaan Roh untuk mencapai ini adalah Bibi Dong. Petik 2. Dia, apakah dia pantas menjadi dewa? Qian Rensu mencibir seorang wanita dengan hati yang gelap. Apakah dia pantas menjadi dewa? Tangsan, aku bisa melihat bahwa kamu juga. Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan
Jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Berjalan menuju jalan ini senjatanya di tangan Anda bahwa saya tidak dapat melihat melalui bukti itu harus menjadi senjata ilahi sejati. Fondasi saya lebih dalam dari Anda, dan saya mendapat dukungan penuh kakek selama 6 tahun untuk mencapai langkah ini, tetapi Anda dapat menembus judul download kerajaan dan mencapai langkah ini. Saya sangat mengagumi Anda karena Anda tahu bahwa saya telah menjadi dewa malaikat. Kita tidak perlu bertele-tele. Kekaisaran Tendo hanya dapat memberi Anda raja dan hao dari Tendo kerajaan. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh saat ini, saya menyatukan benua. Anda akan menjadi Raja Lanho dari seluruh benua, seorang raja di level yang sama dengan saya. Petik 2. Tangsan menatap Qian Rensu berbicara dengan tenang. Saya tidak mengerti mengapa Anda sangat menghargai saya. Apakah itu hanya karena potensi saya? Apakah Anda tidak takut suatu hari ketika saya juga menjadi dewa, saya akan mengkhianati Kekaisaran Roh? Tersenyum. Apakah Anda orang yang akan mengingkari janjinya? Jika ya, maka itu hanya membuktikan bahwa saya telah salah menilai Anda. Adapun mengapa saya sangat menghargai Anda, saya akan memberitahu Anda hanya setelah Anda memilih untuk bergabung dengan Spirit Empire. Sekarang beritahu saya jawabannya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan gabungan kita tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat melawan kita. Petik 2. Kalau begitu mari kita bertarung. Tangsan berkata dengan tenang. Qian Reng tercengang melihat Tangsan berkata, kamu tahu aku telah menjadi dewa dan kamu masih ingin melawanku. Jadi bagaimana jika aku manusia? Jadi bagaimana jika aku adalah dewa? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat diubah. Ada sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Saya akan mengajarkannya kepada Anda sekarang. Petik 2. Apa itu? Wajah Qian Rensu sudah mulai berubah menjadi tidak sedap dipandang. Tangsan berkata dengan tegas, kata demi kata, lebih tepatnya menjadi rusak giok daripada ubin utuh. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.